Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Naura Putri dari TRI 2B dengan NPM 257820055. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas hands-on pada lab session 6, yaitu Object Oriented Programming 2. Nah, langsung saja di sini ada instruksi video hands-on dan penjelasan progres mini project. Pada poin A, kita diminta berikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. OOP sendiri, OOP atau Object Oriented Programming ini adalah metode pemrograman yang menggunakan konsep objek dan kelas untuk mengorganisir kode agar lebih terstruktur atau lebih tertata. Sini langsung aja saya bikin kelas perangkat. Kelas perangkat ini nantinya akan menjadi parent class, dev init, dan titik dua. Lalu di sini saya titik nama sama dengan nama. Lalu saya akan bikin metode ini nyala self. Di sini itu ada print untuk outputnya, print self itu nama namanya. Di sini perangkat itu sebagai parent class. Lalu di sini ada dev init. Dev init ini sebagai konstruktor yang menyimpan nama perangkat menggunakan self nama. Self ini sendiri digunakan untuk menyimpan data pada objek. Oke, kalau di sini ada metodenya lah. Dev nyala ini sendiri untuk menunjukkan bahwa si perangkat ini, perangkat nanti yang akan dipilih itu menyala. Di sini saya akan bikin child class, yaitu kelas laptop. Ini fungsi dari si perangkat. Titik 2. Sini saya bikin dev init lagi. Self, nama. Titik 2. Lalu sini saya pakai super ini. Super init ini gunanya untuk memanggil si konstruktor yang ada di parent class tadi yang udah dibuat itu agar si atributnya itu masih bisa tetap digunakan. Ini saya dev nyala, tapi ini saya akan melakukan override sendiri. Ini akan beda dari si yang parent class, tapi namanya tetap sama. Saya ini printnya beda, print self titik nama. Nama di sini saya beda, menyala dengan sistem operasi. Kelas laptop ini sebagai child class, yaitu warisan dari si turunan dari si kelas perangkat atau parent class. Lalu di sini menggunakan super init karena si super init agar memanggil konstruktornya yang ada di
parent class agar atributnya bisa digunakan. Lalu di sini saya melakukan override pada metode nyala ini. Yang tadinya kan cuma menyala, jadi saya menyala dengan sistem operasi, tapi namanya itu tetap sama. Nih, nyala juga ya. Lalu di sini saya akan bikin child class yang kedua, yaitu printer. Di sini jangan lupa perangkat karena ini adalah turunan dari si perangkat. Dev init sama kayak yang itu, self nama, jangan lupa dikasih kutip 2. Lalu di sini kita pakai super init juga. Super init nama. Oke. Di sini juga kita nyala self. Jangan lupa titik 2-nya, lalu brandnya di sini self nama siap mencetak. Perbedaan output ini dari kan ini mereka metode sama nih namanya, tapi perbedaan output mereka berbeda. Itu namanya polymorphism. Nggak salah ya, namanya polymorphism seingat saya. Polymorphism, tapi tergantung si objek ini. Mereka kan metode sama, si objek ini metode sama, tapi outputnya berbeda, itu disebut polymorphism. Kalau nggak salah saya gitu. Oke, di sini kita if name sama dengan P1 perangkat 1 tadi laptopnya ini saya mau laptop Lenovo. Lalu perangkat keduanya tadi itu printer. Di sini untuk printernya saya mau printer Canon. Lalu di sini P2 Oke, ini if name ini digunakan agar si program hanya bisa dijalankan saat file dieksekusi langsung. Sekarang kita running. Ini outputnya kok laptop juga sih. Sebentar ya, sistem operasi. Laptop perangkat. Oh, ini P1, P2 harusnya. Nah, laptop Lenovo menyala dengan sistem operasi printer Canon siap mencetak ini dari sini.
printer pedometer Canon. Oke. Dan jadi proses pewarisan dari parent class, ini parent class, ini ke child class, ini itu disebut inheritance. Proses pewarisan dari parent class ke child class ini disebut inheritance. Sedangkan kalau perbedaan output nih, ini output dengan dari output dari metode yang sama nih, nyala, metode yang sama kan nyala, tapi perbedaan output tergantung si objek ini itu disebut polymorphism. Oke. Lalu di sini demonstrasi belum penjelasan inheritance tadi ya. Inheritance itu proses pewarisan dari parent class ke child class. Di sini ada penjelasan mini project. Yang pertama ada tunjukkan menjelaskan mana bagian yang merupakan parent class dan child class. Di sini mini project saya ada main checker, ini sudah di lab sebelumnya. Ini ada device sama manager. Sekarang pakai device dan manager saja. Oke, di sini pada device ya, pada device ini yang parent class-nya itu network device. Di sini ada child class-nya atau turunannya yaitu router device dan switch device. Di sini si network device itu disebut parent class karena dia menyimpan berisi atribut objek gitu. Lalu di sini juga ada metode cek status gitu lah. Di sini child class karena dia penurunan dari pewarisan dari si network device atau parent class. Nah ini juga ya, ini metodenya tadi. Ini kalau dicontoh itu dia kayak sinyal. Lalu di sini juga ada override. Ini beda kan sama. Oke, ini juga ada super init sama kayaknya ini itu agar atribut yang ada di parent class ini bisa dipanggil, bisa digunakan. Lalu demonstrasikan bagaimana controller class bekerja mengelola list object. Manager. Controller atau manager nanti kita jelasin manager. Di sini ada class network manager. Lalu ada init ini. Nah ini nih yang listnya disebut list ini, register device sama task history. Ini dia harus menyimpan. Ini ada add device itu dia nanti untuk pilihan pertama. Ini kan dia yang pertama ini dia disuruh mau input ini perangkat ini itu nanti dari si add device ini. Lanjut ada banyak itu. Lalu di sini ada check device. Ini mau untuk mengecek status si perangkatnya. Ini yang ada di pilihan 2 dan 3. Lalu di sini ada show history ini untuk aktivitasnya, pemilihan nomor 4. Jadi dia tuh menunjukkan riwayat aktivitas, menambahkan semua riwayat aktivitas yang sudah, kayak misalkan kita menambahkan router, menambahkan switch, nanti akan ditampilkan terus di situ kayak status
statusnya itu nih sukses. Kalau kita cek router statusnya sukses routing OSP efektif ini, terus habis itu kalau misalkan switch kalau sukses outputnya bakalan gini, step forwarding aktif VLAN. Terus kalau misalkan error itu akan fault error. Ini fault error, kemudian display host unreachable, ini fault errornya gitu. Ini di manager ini try accept karena itu supaya beda-beda gitu, agar si kesalahan errornya itu bisa ditangani gitu lah. Nah kalau misalkan kita belum melakukan aktivitas apapun tapi udah pilih nomor 4 nih, show device, sudah show history, itu nanti keluarnya bakalan mana tadi nih belum ada aktivitas. Terus kalau misalkan kita milih nomor 2 nih, nomor 2 atau nomor 3 kita mau ngecek status tapi kita belum menambahkan perangkatnya, router atau switch, itu bakalan munculnya nih inventory perangkat masih kosong gitu. Nah si device-nya itu disimpannya di sini. Lalu kalau misalkan riwayat itu disimpan di task history, makanya itu sini 4 itu show history pada manager gitu. Ini history, task history gitu teman-teman. Kalau device registered device, nanti dia itu menyimpan si device yang sudah kita tambahkan. Tuh lanjut, mana tadi? Ini lakukan running program saat kondisi normal dan saat error atau timeout berhasil ditangani oleh try accept. Oke, di sini kita langsung coba running ini projectnya. Jadi nama ini pada main itu terdapat display header, itu ada nama saya, lalu ada display menu, ini ada kayak menu yang akan dipilih di sini di date menu, lalu ada display device. Ini nanti pas kita udah nambahin kayak perangkat router atau switch itu dia bakalan statusnya unknown ya, statusnya bakalan unknown kalau itu buat pertama kali ditambahkan. Langsung saja saya mau coba kita buat dulu nih, inventory perangkat masih kosong ini terdapat di sini, inventory perangkat masih kosong. Lalu kita ini saja ya, kita tambahin dulu. Di sini diminta jenisnya itu mau router atau switch, tapi kalau misalkan kita pilih yang lain, misalkan kita masalah di handphone laptop, jenis tidak valid karena ini diminta router atau switch. Jadi sekarang kita pilih nomor 1, router IP address
ini ulang. Kita lihat di first name-nya. Lihat tadi yang pintar masuk kosong, jadi kita pilih satu untuk menambahkan. Di sini aku mau nambahin ya, saya mau jenisnya itu router, hostname-nya sapu-sapu 1.2 untuk 68. Oke, ini berhasil ditambahkan. Mana yang berhasil ditambahkan? Ini ya. Lalu di sini coba kita mau router lagi. Kalau kita masukin yang sama, itu perangkat sudah ada. Ini seperti di sini, perangkat sudah ada. Lalu sekarang kita coba cek router. Nah, ini unknown yang kayak tadi saya bilang, unknown. Oke ya, sekarang pilih router 1.1 error. Nah, ini try accept-nya tuh ini. Nih, file error. Nih, di sini. Kalau misalkan berhasil, akan muncul ini ping oke router. Nah, kalau si router itu OSP routing ya, routing OSP aktif nih ya. Lalu kita akan coba switch, karena switch belum ditambahin, jadi kita tambahin switch dulu. Switch hostname-nya dulu 192.168. Oke, lalu berhasil ditambahkan. Oke, di sini kita coba cek. Nah, si Lala ini juga dia masih unknown ya, karena dia baru awal-awal. Sekarang kita pilih switch-nya. Nah, kalau misalkan si switch itu outputnya ping oke STP forwarding aktif VLAN. Kalau misalkan si router itu perbedaannya di sini. Menurut kalau router itu ini itu kita coba sampai dia ada errornya ya. Sebentar, belum ada. Aduh. Nah, error sama ya. Lalu di sini kita akan pilih 4 untuk menampilkan aktivitas semua nih. Tadi kan kita menambahkan, ternyata saya nambahkan routernya sapu-sapu, terus habis itu yang keluar. Nah, ini ya try accept-nya nih, ini errornya. Lalu ini yang access-nya. Terus saya nambahin lagi nih switch, karena saya mau ngecek switch. Nah, kalau switch itu gini ya, keluar VLAN. Bedakan sama si router. Itu untuk pembedanya controller. Dan konsepnya emang apa namanya, controller gitu ini beda gitu. Nah, hasil ya. Lalu ini yang ada pada sini nih, show history. Nomor 4-nya ini namanya history. Kita coba yang ini deh. Kita keluar ini dari. Kita keluar. Nah, kita coba lagi.
kita pilih nomor 4. Nah, belum ada aktivitas ya, belum ada aktivitas. Oke. Sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelas. Kalau tantangannya itu tantangan menurut saya sih masih bingung di meletakkan try except-nya. Awalnya saya kira try except-nya itu di device, karena di sini except berupa tema itu tuh aku kira ada di device, karena ternyata di sini membuat controller-nya si try except-nya ini ada di manager gitu. Bingungnya tuh di situ, bingungnya tuh di meletakkan try except-nya gitu ya. Sempet ya error karena salah ketik juga. Terus habis itu di pas ngebenerin flag 8 juga itu sempet ngebenerin tapi jadi error gitu. Coba kita cek flag 8 nya ya. P-nya min flag 8. Tunggu, apakah masih ada kesalahan pada flag 8? Masih tidak ada ya. Itu saya sempat error juga pas ngebenerin flag 8. Karena tadi bisa terus pas betulin flag 8 kayak jadi error karena salah ngebetulin gitu juga. Oke. Lalu di sini upload ke YouTube lagi, pastikan video secara valid. Oke, nanti saya upload videonya. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.